setiap pujian penyembahan kami, semua boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa. Dan Bapa merahmati setiap hati yang menaikkan dengan syukur, yang menaikkan setiap penyembahan itu dengan tulus. Bapa, rahmati setiap hati itu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada tempat yang membatasi kuasa-Mu bekerja. Walaupun Tuhan kami di online, tetapi kami percaya sama seperti gereja yang merupakan gedung, Tuhan, pelayanan ini pun sebagai sarana. Pelayanan ini pun sama seperti gereja sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami, berkatilah setiap anak-anak-Mu, sehingga setiap pagi kami boleh terus belajar mencari wajah Tuhan, menikmati segala kebenaran-Mu untuk kami boleh hidupi dalam hidup kami. Bapa, urapi anak-Mu ini, berikanlah pengurapan yang baru, tutup bungkus hidupnya dan keluarganya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Good morning. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ya, Shalom sekali lagi, selamat pagi buat teman-teman semua. Ya, dari Purwokerto, Ibu Sian Giok, selamat pagi. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi. Ibu Jenerita Surabaya hadir, Shalom, selamat pagi. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Setiap teman-teman semua, selamat pagi. Jangan lupa kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari ya, sepakat ya kita ya. Kalau saudara terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara masing-masing, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Shalom Ibu Anti dari Ambon, Shalom Ibu Agnes Simba dari Sarawak Malaysia, Shalom ya. Saya sapa teman-teman semua yang menulis. Pak Ponco, Shalom ya dari Nganjuk, Jawa Timur. Tuhan memberkati. Bu Maurin dari Solo, tetap setia mengiring Tuhan ya. Haleluya. Bu Eni dari Jepara. Selamat pagi Bu Lisbeth. Bu Lisbeth nih dari daerah mana? Bu Ira Puspita, Shalom, selamat pagi. Dari Banyuwangi, Tuhan memberkati. Bu Mesak dari Malaysia. Dari Serang, Banten, Bu Happy yang selalu ya setia tentunya. Selalu happy ya. Selalu bahagia tentunya dalam setiap hidupannya. Tentunya bahagianya di dalam Tuhan saja. Bu Vanika, Shalom dari Malang. Teman-teman semua yang dari Malang, Shalom ya. Dari Surabaya, Yekuya, Ibu, selamat pagi. Ya, bersih jiwa menyegarkan dari Surabaya juga. Tuhan berkati buat arek-arek Surabaya dimanapun kalian berada ya. Lalu kemudian dari mana Pangkalan Bun, Ibu Rosalina Perlindungan. Selamat pagi ya buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan yang diam-diam, tetapi teman-teman semua tidak menulis. Ya teman-teman semua tetapi setia. Thank you buat kalian semua. Dari Karimun, Shalom Ibu Mei. Ya dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Kepri. Ya Tuhan memberkati ya teman-teman semua. Ibu Mei semangat selalu di Kepulauan Riau, di Kepri sana. Tuhan memberkati ya buat setiap teman-teman semua. Ibu Sariendang dari Sidoarjo. Dari mana lagi teman-teman semua? Dari Karanganyar. Bu Margareta dari Cirebon, ya Tuhan memberkati. Bu Yohana, Shalom, selamat pagi. Bu Weni dari Cawang kalau tidak salah, dari Jakarta Timur, ya Tuhan memberkati. Bu Estar dari Sabah, Malaysia, teman-teman semua, Shalom ya. Bu Juni dari Depok hadir, puji Tuhan, orang Depok sama kayak Pastor Desa, orang Depok juga ya. Haleluya. Bu Achen Lim dari Kapuk, Jakarta, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua, ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Shalom Pak Jonathan Kristanto, Shalom dari Surabaya, ya Surabaya, lalu kemudian Surabaya Barat gitu ya. Kalau di Surabaya juga ada gitu ya, Surabaya Barat, Timur gitu ya, ada juga ya. Haleluya, Shalom ya Pak Kristanto, salam kenal. Haleluya buat kita semua dimanapun kalian berada. Buat yang di Indonesia, Shalom. Yang di Sarawak, Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Dari Sarawak Malaysia, Sima Madin, God bless you.
teman-teman semua, baik yang ada di Indonesia, baik kalian yang ada di Malaysia, di Singapura, teman-teman semua dimanapun kalian berada, di Hong Kong tadi, ya, yang hadir pada kesempatan hari ini yang sempat saya baca, dari kota-kota itulah kita hadir pagi hari ini. Biarlah dari setiap kota-kota itu kita terus memuliakan nama Tuhan, dengan setiap pujian syukur kita yang selalu kita bawa setiap hari. Amin ya. Saudara, sekali lagi izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kira-kira kapan terakhir kali kalian semua tuh tidur dengan pikiran yang benar-benar tenang? Ya, kapan terakhir kali kalian tidur istirahat dengan pikiran yang benar-benar tenang? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, coba saya bertanya dengan jujur kepada kita semua. Berapa banyak dari kita yang semalam itu tidur dengan pikiran yang benar-benar damai? Ya, berapa banyak dari kita yang tidur semalam dengan pikiran yang benar-benar damai? Bukan sekedar tidur karena capek ya teman-teman semua ya. Bukan tidur karena sudah larut, tetapi tidur dengan hati yang ringan. Tidur dengan kepala yang jernih. Dan tentunya dengan jiwa yang beristirahat penuh di dalam Tuhan. Saya tahu sebagian dari kita mungkin berkata dalam hati, Pak Pendeta, Pak Pastor, saya ini sudah berbulan-bulan tidak merasakan hal itu. Pikiran saya itu seperti TV yang tidak bisa dimatikan, terus menyala, berganti channel, dari masalah kantor, dari masalah ke hutang, dari masalah ke anak-anak, ya, belum lagi kalau anak-anaknya bermasalah, belum lagi ke masa lalu yang menyakitkan setiap kehidupan kita semua. Belum lagi nanti kita ganti channel lagi, Bapak Ibu Saudari, ke masa depan yang tidak pasti dalam setiap kehidupan kita semua. Satu ketika ada seorang ibu ya bertemu dengan pendetanya. Setiap malam ibu itu berbaring di tempat tidur, tetapi pikirannya justru ya seperti lari maraton. Dia memikirkan omongan tetangga yang menyakitkan. Dia memikirkan kegagalan bisnis suaminya. Dia memikirkan apakah anaknya selamat sampai rumah. Ketika anaknya kuliah selamat gak ya, sehat gak ya, aman gak ya di tempat itu dan lain sebagainya. Saudara, ibu ini memikirkan sampai seperti itu. Lalu dia memikirkan apakah Tuhan masih mendengar setiap doa-doanya. Lalu kemudian dia bilang kepada Bapak Pendeta, Bapak Pendeta, kepala saya ini seperti pasar tradisional yang ramai 24 jam. Tidak pernah sunyi di dalam setiap kehidupan saya. Dan kemudian Bapak Pendetanya menjawab, Ibu, itu bukan karena ibu kurang iman. Itu karena ibu tidak punya filter. Ibu tidak punya filter. Ibu membiarkan semua orang masuk ke pasar kepala kita. Dan sekarang pasar itu kotor. Pasar itu bau dan penuh dengan pencuri. Saudara, firman Tuhan hari ini mau memanggil kita untuk memasang gerbang di pintu pikiran kita semua. Ya, firman Tuhan mau memanggil kita semua dan mau mengajak setiap hidup saudara dan saya, untuk saudara dan saya memasang gerbang di pintu pikiran kita semua. Bukan gerbang besi yang menakutkan, tetapi gerbang kasih karunia yang berkata, hanya damai sejahtera yang boleh masuk. Hanya damai sejahtera yang boleh masuk. Hanya kebenaran firman yang boleh tinggal. Ya, tadi Bapak Ibu Saudari ada beberapa komentar-komentar ya yang miring-miring Bapak Ibu Saudari. Tadi ada beberapa komentar baik di TikTok, baik di YouTube Bapak Ibu Saudari, ada komentar yang ya kontra, miring-miring lah komentarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kalau saya membalas, kalau saya membahas, saya menyorot komentar-komentar itu, Bapak Ibu Saudari, itu nggak berguna buat setiap pikiran-pikiran kita. Ya, jadi saya menyorot setiap komentar-komentar tentunya Bapak Ibu Saudari yang membangun setiap kehidupan iman. Ya, karena saudara kita punya filter,
supaya damai sejahtera saja yang boleh masuk, hanya kebenaran firman yang boleh tinggal, tidak pikiran orang tersebut, atau tidak pikiran orang-orang tersebut. Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, ya. Saudara yang terkasih, ayo kita belajar, kita buka hati, karena Yesus tidak pernah bermaksud kita hidup dengan kepala yang penuh dengan bisikan-bisikan daripada setan, ya. Mau berdebat, mau berantem, mau negative thinking dan lain sebagainya. Tetapi Yesus berkata, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, janganlah gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya tidak datang hari ini untuk menghibur kalian dengan kata-kata manis. Saya justru datang membagikan setiap kebenaran firman Tuhan untuk membangunkan kita dari tidur rohani kita semua. Coba bayangkan Anda dan saya memiliki sebuah taman yang indah, ya, lalu kemudian kalian menanamnya dengan bunga mawar, kalian menanamnya dengan melati, dengan anggrek, kalian menghabiskan uang, kalian menghabiskan waktu dan air mata untuk merawatnya, dan taman itu adalah kebanggaan kita semua. Tapi satu pagi ketika kalian bangun, kalian melihat taman itu menjadi hancur. Ada rumput liar tinggi lutut, ya, mencekik setiap bunga-bunga yang sudah kalian tanam. Daun-daun sudah menguning, tanahnya retak, dan yang lebih parah, kalian melihat bekas jejak kaki pencuri di taman itu. Saudara, pencuri itu datang di malam hari dan menjarah semua keindahan taman kalian semua. Lalu kalian bertanya, siapa yang melakukan ini? Dan Tuhan menjawab dengan lembut namun tegas, yaitu kamu sendiri. Kamu yang membiarkan pintu tamanmu terbuka. Kamu yang tidak memasang pagar. Kamu yang mengundang semua orang-orang masuk, termasuk si iblis. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, pikiran kita adalah taman Tuhan. Ya, pikiran saudara dan saya adalah taman Tuhan, bukan taman kita. Kita ini hanya pengelola dari setiap taman Tuhan ini dalam setiap pikiran kita. Dan setiap hari melalui mata, melalui telinga, saudara, ada ribuan benih yang masuk ke dalam setiap taman Tuhan ini, dalam setiap pikiran saudara. Ada benih kebenaran, ada benih kebohongan, ada benih damai, ada benih kecemasan, ada benih pengampunan, ada benih dendam. Tetapi masalahnya, kalian tidak pernah menyaring. Ya, itu masalahnya. Kita tidak pernah menyaring. Kalian membiarkan media sosial menabur benih iri itu di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian membiarkan perbincangan kosong menabur setiap benih gosip di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian membiarkan masa lalu, ya, kalian menabur kepahitan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan kalian membiarkan berita buruk menabur setiap benih ketakutan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan sekarang Bapak Ibu Saudari, taman jiwa itu penuh dengan rumput liar. Damai sejahtera kita mati lemas, bunga sukacita kita layu. Dan kita bertanya, Tuhan, mengapa saya tidak merasakan damai-Mu di dalam setiap kehidupan saya? Dan Tuhan menjawab, anakku, aku sudah memberikan damai-Ku, tetapi kamu tidak menyaring apa yang masuk. Kamu membiarkan musuh menabur lalang di gandumku. Hari ini, saudara, firman Tuhan mau memanggil kita untuk bertobat dari cara berpikir yang sembarangan. Saudara, firman Tuhan memanggil kita semua untuk bertobat dari cara pikir kita yang sembarangan. Kita bertobat dari membiarkan pikiran negatif yang menguasai kita semua. Dan mulai hari ini pasanglah filter dalam setiap pikiran saudara. Pasanglah gerbang itu. Berkatalah pada setiap pikiran-pikiran yang masuk, tunjukkan dulu KTP-mu. Ya, mana KTP rohanimu? Kalau kau mau masuk ke dalam pikiranku, tunjukkan dulu KTP rohanimu. Apakah kamu dari Bapa? Apa kamu dari si jahat di dalam setiap kehidupanmu? Saudara, mari kita belajar, karena Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Termasuk memerdekakan setiap pikiran kita dari penjajahan
Bapak Ibu Saudari, setiap rumput-rumput liar di dalam setiap hidup saudara. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk memfilter pikiran kita, menjaga setiap gerbang logika dan hati kita semua, sehingga pikiran kita, saudara, tahu bahwa itu adalah sebuah taman Tuhan. Dan jika kita membiarkan rumput liar, pikiran-pikiran negatif itu tumbuh, maka dia akan mencekik setiap bunga maupun damai sejahtera dalam setiap hidup saudara. Dan saudara tentunya lewat kebenaran ini memberikan panduan supaya saudara memilih apa yang layak dipikirkan dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saudara, sekali lagi, pikiran kita adalah taman terindah yang Tuhan percayakan. Tetapi setiap hari ribuan benih, baik ide, baik berita, baik perkataan, baik kenangan-kenangan, itu berusaha masuk melalui gerbang mata, melalui gerbang telinga. Saudara, jika kita tidak menyaring apa yang masuk ke dalam setiap pikiran-pikiran kita, maka damai sejahtera kita akan disaring keluar. Kalau saudara tidak menyaring apa yang masuk ke dalam pikiran kita semua, maka damai sejahtera itulah yang akan disaring keluar. Saudara, mari kita belajar dari Alkitab. Bagaimana menjadi penjaga gerbang yang memiliki kewaspadaan, sehingga taman jiwa kita berbuah damai sejahtera. Bukan dicemaskan oleh rumput liar, oleh pikiran-pikiran negatif dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kenalilah bibit rumput liar dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, pikiran yang harus ditolak sejak awal. Ada hal-hal yang perlu saudara tolak sejak awal. Ya, jadi kenali bibit rumput liar di dalam setiap pikiran-pikiran kita semua. 2 Korintus 10 ayat 15. Ya saudara, 2 Korintus 10, ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, kita baca yuk. Kita buka Alkitab kita semua, sehingga Bapak Ibu Saudari dapat membuka Alkitab saudara. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran itu, saudara, dalam bahasa Yunani adalah logismos. Ya, artinya pikiran, artinya nalar. Ya Bapak Ibu Saudari, dan kemudian menawan itu dalam bahasa Yunani adalah etsmalotiso. Ya Bapak Ibu Saudari, etsmalotiso, menawan sebagai tawanan perang. Jadi saudara, kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa pikiran negatif bukan sekedar gangguan, tetapi musuh yang berusaha menduduki setiap benteng batin kita. Ya, itulah pikiran negatif. Jadi bukan sekedar gangguan yang terjadi dalam setiap pikiran saudara, hati saudara. Tetapi itu adalah musuh yang berusaha menduduki benteng batin kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara dijadikan tawanan perang tadi, seperti kata itu. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, Amsal mengajak saudara untuk menjaga, natsar, menyaring. Ya, dalam bahasa Ibrani natsar, yang berarti menyaring. Dan itu dipakai juga untuk penjaga gerbang kota. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pikiran itu adalah pintu masuk ke hati. Pikiran itu adalah pintu masuk ke hati. Kalau saudara membiarkan rumput liar, iri, takut, dendam, cemas masuk ke dalam setiap kehidupan kita semua, maka saudara dengar baik-baik, maka ia akan mencekik setiap bunga damai sejahteramu. Dia akan mencekik setiap bunga-bunga yang ada di dalam setiap kehidupanmu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan berkata ya kepada Kain di dalam Kejadian 4. Saudara, cerita itu ada di ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Jika engkau berbuat baik, tidakkah mukamu akan berseri, kata Tuhan kepada Kain. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik,
dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, padahal Tuhan sudah berkata itu ada Kain dalam setiap kehidupannya. Ternyata saudara, Kain gagal. Kain gagal menyaring pikiran pahit, ya, karena Habel itu diterima Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari setiap persembahannya. Tetapi Kain gagal menyaring setiap pikiran-pikiran di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari, dia membiarkan rumput liar iri hati tumbuh subur di dalam setiap pikiran Kain. Dan pada akhirnya dia membunuh, Bapak Ibu Saudari, kehidupan adiknya. Saudara, inilah pembunuhan pertama kali pada saat itu, Bapak Ibu Saudari, dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi kalau ditanya pembunuhan pertama kali itu dalam sejarah manusia apa? Nah itu Bapak Ibu Saudari. Ya, bagaimana Kain itu membunuh Habel. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, bukan perbuatan dosa yang pertama terjadi sebenarnya, tetapi pikiran yang tidak disaring. Pikiran yang tidak disaring sama seperti Adam dan Hawa kan, yang ketika Bapak Ibu Saudari, iblis itu kan menggodanya dari pikiran. Ya Bapak Ibu Saudari, itu buahnya enak itu. Kalau kamu makan kamu akan sama lo seperti Allah. Ayo deh coba makan. Ya supaya kamu bisa membedakan mana yang baik, ya mana yang tidak dan lain sebagainya. Itu bisikan-bisikan si jahat di dalam setiap kehidupan Adam dan Hawa. Ya Bapak Ibu Saudari, dan Adam Hawa pun gagal menyaring Bapak Ibu Saudari setiap pikiran yang diberikan oleh si jahat dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, maka pemaknaan yang pertama saya mau mengajak kita semua pada bagian pertama ini. Saudara diajak kenali bibit rumput liar. Ya, jadi kalau ada pikiran-pikiran liar, pikiran-pikiran buruk itu harus ditolak sejak awal dalam setiap kehidupan saudara. Pemaknaan yang pertama, saudara, tidak semua pikiran yang muncul adalah milik kita atau harus diterima. Ingat baik-baik, tidak semua pikiran yang muncul di dalam setiap kehidupan ini adalah milik kita, atau saudara harus terima setiap pikiran-pikiran itu. Maka saudara harus sortir setiap pikiran-pikiran itu yang bukan berasal daripada Tuhan. Yang bukan berasal daripada Tuhan, daripada saudara capek-capek pikirin, saudara buang. Ya, buang. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi tidak semua pikiran yang muncul adalah milik kita atau harus diterima di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau ada orang mengatakan, oh kamu mah kalau bisnis mah gagal terus. Ya saudara jangan pegang setiap kata-kata itu. Jangan saudara renungkan kata-kata itu dalam setiap hidup saudara. Justru yang saudara renungkan adalah Tuhan akan membuat berhasil, indah pada waktunya di dalam setiap kehidupanku. Aku hanya perlu bertanggung jawab, aku hanya perlu rajin dalam setiap kehidupanku. Ada masanya Tuhan merahmati setiap kehidupanku. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah pikiran yang harus saudara masukkan di dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih, filter pertama adalah kesadaran bahwa kita ini punya otoritas di dalam Kristus. Ya, ingat baik-baik, filter pertama adalah kesadaran bahwa saudara dan saya punya otoritas di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menolak pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau ada orang-orang mengatakan Bapak Ibu Saudari begini begitu, kamu buruk, kamu begini, kamu nggak cantik, kamu nggak indah, kamu jelek, kamu bodoh, ya dan lain sebagainya yang jelek-jelek itu. Saudara, kita punya otoritas untuk menolak. Oh, aku tolak dalam nama Yesus. Ya, Pak, kamu tuh hidup miskin-miskin terus dalam hidupmu. Pak, kamu mah hidup begini-begini, ya dan lain sebagainya. Kamu mah pelit, kamu mah begitu. Kita punya otoritas untuk menolak pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara, itulah filter pertama. Ya, kesadaran bahwa saudara punya otoritas di dalam Kristus. Kalau memang ada pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara perlu tolak. Tolak dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang mengatakan Bapak Ibu Saudari, wah anak-anakmu bodoh. Dia pasti gak naik kelas kalau anak kayak gitu. Bandel. Dia pasti nanti ke depannya nyusahin orang tua. Saudara harus tolak pikiran-pikiran itu. Saudara harus tolak setiap perkataan-perkataan itu. Karena kita punya otoritas di dalam Kristus. Untuk menolak setiap pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara,
Satu ketika seorang petani bertanya kepada Bapak Pendeta, Pak Pastor, bagaimana caranya supaya rumput liar tidak tumbuh di kebun saya? Lalu kemudian pastornya menjawab, ya sudah, tanamkanlah padi yang rapat-rapat. Jadi tanamnya padi itu rapat-rapat. Ya jangan jauh-jauh, tanamkanlah padi itu rapat-rapat. Lalu kemudian petaninya bertanya lagi, lalu bagaimana dengan rumput yang sudah ada? Terus kemudian Pak Pastornya bilang, ya sudah biar saja rumput itu. Nanti padi itu akan berdesak-desakan dengan rumput kok. Sama-sama mereka akan tumbuh itu. Kata Bapak Pastornya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian ya petani itu sampai garuk-garuk kepala, gimana sih ini Bapak Pastor kok bisa seperti itu? Bukannya nanti kalau kita biarkan rumput itu, bukannya nanti padi itu menjadi kerdil, padi itu menjadi kecil dan kerdil, ya sambil petani itu garuk-garuk kepala dia ngomong sama pastor itu. Lalu kemudian pastor itu tertawa, ya pada petani itu. Nah itu yang terjadi jika Bapak membiarkan pikiran negatif, ya tanaman-tanaman rohani yang sudah dibangun di atasnya itu akan jadi kerdil di dalam setiap kehidupanmu. Saudara yang terkasih, maka jangan biarkan rumput liar itu berdesakan dengan firman Tuhan di hati kita semua. Amin. Jangan biarkan rumput liar itu berdesakan dengan firman Tuhan di hatimu. Engkau harus cabut itu kalau ada rumput liar. Kalau ada pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan. Apalagi kalau ada yang niat ingin bundir, Bapak Ibu Saudari, itu bukan berasal daripada Tuhan. Kemarin malam kalau nggak salah di algoritma saya, Bapak Ibu Saudari, ada seorang pemuda di daerah mana saya lupa, di daerah Malang mungkin ya. Mungkin ini ya Bapak Ibu Saudari, di daerah Malang ya. Jadi seorang lagi lewat naik kendaraan bermotor gitu Bapak Ibu Saudari, dia lagi videoin. Dia lagi videoin ada orang di jembatan ya sambil dia videoin jalan itu. Ya, ternyata nggak berapa lama Bapak Ibu Saudari, orang yang di dalam jembatan itu ya seorang pria, ternyata akhirnya dia melompat Bapak Ibu Saudari, dia mengakhiri hidupnya. Saudara, ingat cerita-cerita seperti ini Bapak Ibu Saudari, walaupun tidak ada bersebelahan dengan saudara, kiri kananmu, tetapi kisah-kisah ini terjadi di kehidupan kita masa kini. Bagaimana orang tidak bisa, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, padahal umurnya masih muda, belum sampai 30 Bapak Ibu Saudari. Kamu belum 30 saja sudah pusing seperti itu ya. Apalagi Bapak Ibu Saudari yang sudah 40, 50, 60 masih bisa hidup, puji Tuhan kan? Masih bisa berpikir sehat, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari. Makanya ya, itu kan berarti kalau 20-an di bawah 25 kalau tidak salah anak itu pria Bapak Ibu Saudari akhirnya dia mengakhiri hidup. Inilah potret Gen Z Bapak Ibu Saudari. Inilah potret Gen Z sebenarnya. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena apa-apa di dalam setiap hidup mereka mentalnya terganggu. Mental health-nya terganggu. Ya, baru ditekan sedikit mentalnya terganggu. Baru ditekan sedikit kecewa. Baru ditekan sedikit Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, itulah mental orang-orang muda, khususnya Gen Z. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Makanya saya mengingatkan, setiap Gen Z pun kalian perlu datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, perlu menjaga hati dan pikiran kalian. Jangan sok tahu dalam setiap kehidupan kalian semua. Masih muda, perlu belajar untuk menundukkan dirimu kepada Tuhan dan firman-Nya di dalam setiap hidup saudara. Jangan merasa, ya saya bingung nanti kalau mereka menikah, Bapak Ibu Saudari Gen Z ini. Saya nggak tahu nanti dapat tekanan dari suaminya, dapat tekanan dari istrinya, apa yang akan mereka lakukan. Ya, saya hanya bingung saja kalau misalkan potret yang terjadi seperti itu, Bapak Ibu Saudari, itu di Amerika potretnya seperti itu. Satu ketika ada pendeta datang dari Amerika dan saya mengikuti kelasnya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dia menyampaikan ternyata potret di Amerika itu seperti itu juga. Ya, orang-orang mudanya karena terlalu banyak bermain media sosial, terlalu banyak scroll Bapak Ibu Saudari. Ya, dia nggak tahu dalam scroll itu kalau dia nggak bisa menjaga benteng pikirannya akan terjebak dalam setiap konten-konten yang tidak membangun imannya. Saudara yang terkasih, maka mari
Setiap kali muncul pikiran saya tidak mampu, saudara tawan itu segera. Dengan saudara mengatakan, saya sanggup di dalam Kristus yang menguatkan saya. Amin. Saya sanggup di dalam Kristus yang menguatkan saya. Kalau ada pikiran-pikiran muncul di dalam setiap kehidupan saudara yang berkata saudara tidak mampu, saudara tawanlah, ya, saya sanggup dalam Kristus yang menguatkan saya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hentikan scrolling media sosial ketika kontennya itu membangkitkan iri, membangkitkan nafsu, membangkitkan amarah saudara, membangkitkan setiap kekhawatiran yang tadinya ya Bapak Ibu Saudari nggak khawatir, nggak cemas, tiba-tiba gara-gara Bapak Ibu Saudari orang ngomongin perang dan lain sebagainya, kita jadi takut, kita jadi cemas, pikiran kita jadi kemana-mana. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara hentikanlah scrolling media sosial ketika kontennya justru saudara membuat imanmu menjadi drop. Ya, ketika kontennya membangkitkan iri, membuat saudara jadi marah, lalu kemudian membuat saudara jadi cemas. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah yang pertama, kenali bibit rumput liar. Jadi pikiran-pikiran negatif yang bukan berasal daripada Tuhan harus kita tolak sejak awal. Ya, saudara ingatlah, saudara diajak untuk mengenakan filter di dalam setiap pikiran, sehingga saudara dapat menjaga gerbang logika dan hati pada kesempatan hari ini. Yang kedua, saudara, setelah saudara yang dikasihi oleh Tuhan mengenali setiap bibit rumput liar itu di dalam setiap hidupmu, yang kedua Bapak Ibu Saudari, tanamlah ya setiap bunga damai di dalam hidup saudara. Ini tanda kutip ya, bunga damai. Saudara, tanamlah bunga damai sejahtera itu dalam setiap hidupmu. Fokuslah pada apa yang benar, apa yang mulia, apa yang terpuji. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi saudara dan saya diajak untuk memperhitungkan, memikirkan, logizomai di dalam bahasa Yunaninya. Saudara, itu adalah istilah akuntansi sebenarnya. Ya, artinya saudara sengaja memasukkan setiap aset-aset rohani ini ke dalam buku besar pikiran kita semua. Saudara, inilah aset-aset rohani. Ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ada 8 loh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, inilah aset rohani. Masukkan itu ke dalam buku besar pikiran kita semua. Maka damai sejahtera sekali lagi bukan hasil dari tidak adanya masalah. Saudara, damai sejahtera justru hasil dari fokus yang disengaja. Daripada saudara membiarkan fokus itu kemana-mana, saudara biarkan saudara dan saya fokus kepada tadi. Ya, yang Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi Bapak Ibu Saudari. Saudara, masukkan setiap aset-aset rohani itu ke dalam buku besar pikiran kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya tetap setia, engkau menjaga damai sejahtera. Damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, tetap setia dikatakan di sana di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Artinya Bapak Ibu Saudari, ya tetap setia. Artinya pikiran yang beristirahat, pikiran yang tidak gelisah karena berpegang pada karakter Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, ketika Daud ya ada di Ziklag, sebuah daerah yang bernama Ziklag. Ini cerita ini ada di dalam 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai selesai. Saudara, istri dan anak-anak Daud itu ditawan Bapak Ibu Saudara. Kotanya dibakar, ya. Lalu kemudian pasukannya marah dan mau merajam Daud Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, di sana Daud sangat terdesak, tetapi Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Anda bisa bayangkan ketika dia berperang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia balik lagi dari perang ternyata
tempat di mana ada istri dan anak-anak mereka, saudara, semuanya ditawan oleh pasukan musuh. Dan akhirnya pasukan-pasukan Daud marah kepada Daud. Pasukan-pasukan Daud mau merajam Daud. Ya, Daud pada saat itu sangat terdesak. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia tidak membiarkan setiap orang-orang yang marah itu, ya, khususnya setiap perkataan mereka merusak setiap kehidupannya. Tetapi Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Saudara, Daud tidak membiarkan pikirannya dikuasai panik. Daud tidak membiarkan pikirannya, Bapak Ibu Saudari, dikuasai dendam. Tetapi dia mengingat atau dia menanam setiap bunga, ya Bapak Ibu Saudari, ya, dia ingat akan janji Tuhan. Dia tanam bunga itu. Dia ingat akan janji Tuhan, ya, di dalam setiap hati dan pikiran. Dan hasilnya Daud mendapat strategi untuk memulihkan semuanya, untuk menyelamatkan semuanya, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan Daud. Dan akhirnya istri dan anak-anak setiap orang-orang yang ditawan itu, saudara, mereka berhasil, ya, diselamatkan. Bapak Ibu, maka mari lewat hal ini di bagian yang kedua, saya mengajak setiap kehidupan kita semua, tanamlah bunga damai sejahtera. Fokuslah pada apa yang benar, yang mulia dan terpuji dalam setiap hidup saudara. Saudara, memikirkan sesuatu yang baik itu adalah tindakan disiplin rohani. Ya, ketika saudara dan saya memikirkan sesuatu yang baik, itu adalah tindakan disiplin rohani. Bukan perasaan yang otomatis dalam setiap kehidupan saudara yang saudara bisa ciptakan, tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ketika saudara memikirkan sesuatu yang baik, itulah tindakan disiplin rohani. Maka belajarlah untuk mendisiplinkan kerohanianmu di dalam setiap memikirkan yang baik dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, taman pikiran kita itu akan panen damai sejahtera jika benih yang kita tanam adalah kebenaran firman. Ya, taman pikiran kita akan panen damai sejahtera jika benih yang saudara dan saya tanam adalah kebenaran firman, bukan gosip, bukan ketakutan, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, satu ketika ada seorang tukang kebun. Ya, dia punya dua tetangga, Bapak Ibu Saudari, sama-sama tukang kebun. Tetangganya saudari, ya, tetangga kirinya setiap pagi berteriak, hari ini pasti hujan meskipun cerah. Pokoknya hari ini pasti hujan meskipun cuacanya cerah. Ya, pokoknya dia berkata-kata, Bapak Ibu Saudari, yang negatif dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian tetangga kanannya berkata, oh, ini awan indah, Tuhan baik. Lalu kemudian suatu hari, ya, tukang kebun ini bertanya kepada tetangga kirinya, mengapa sih kamu itu selalu negatif? Dia menjawab, saya ini hanya realistis dalam setiap kehidupan saya. Lalu dia bertanya lagi kepada tetangga kanannya yang kedua, Bapak Ibu Saudari, mengapa kamu selalu positif sih dalam setiap hidupmu? Lalu jawabnya, saya tidak buta, memang ada masalah dalam setiap kehidupan saya, tetapi saya memilih untuk melihat Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah-masalah saya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudari, hasilnya, ya Bapak Ibu Saudari, ya ternyata tetangga kirinya itu beberapa tahun ke depan yang mulai sakit mah kronis di dalam setiap kehidupannya. Sedangkan tetangga kanannya, Bapak Ibu Saudari, ya tidur nyenyak setiap malam, tubuhnya sehat di dalam setiap kehidupannya, pikirannya juga sehat. Saudara, lewat hal ini kita diingatkan, mari Bapak Ibu buatlah daftar syukur setiap hari. Minimal 3 hal spesifik, ya, bukan yang umum, ya. Seperti misalkan terima kasih Tuhan, itu kan umum, ya, semua orang juga bisa berterima kasih kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudari, saudara berterima kasih atas hal apa? Misalkan apa? Terima kasih Tuhan untuk udara segar. Terima kasih ya Tuhan untuk senyum anakku. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Nah, itu salah satu contoh yang saudara bisa, ya Bapak Ibu Saudari, buat daftar syukur setiap hari yang spesifik. Terima kasih ya Tuhan buat istriku, buat suamiku. Saudara sebutkan secara spesifik. Kalau bukan karena dia Tuhan, aduh, Tuhan, hidupku pasti akan compang-camping dan lain sebagainya. Kerohanianku pasti kendor dan lain sebagainya. Terima kasih buat istri terbaik yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupanku sebagai penolong. Terima kasih buat suamiku yang rajin,
bekerja dalam setiap kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Coba kalau suami saudara malas. Coba kalau istri saudara nggak care, nggak peduli sama saudara. Ya, saudara ayo. Buatlah daftar syukur ini setiap waktu. Apapun itu, saudara bisa syukur kepada Tuhan atas apapun yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita semua. Gantilah kebiasaan mengeluh dengan kebiasaan mendoakan. Amin. Ganti kebiasaan-kebiasaan mengeluh kita semua dengan kebiasaan mendoakan. Jadi setiap kali mulut kita mau komplain, setiap kali mulut kita mau bersungut-sungut, berhenti Bapak Ibu Saudara. Dan doakan, baik orang itu, baik situasi itu, selama 30 detik saudara doakan. Daripada saudara bersungut-sungut, daripada saudara komplain dalam setiap kehidupan saudara, mendingan saudara tutup mulut saudara, saudara doakan orang itu. Doakan setiap situasi-situasi yang saudara hadapi, ya selama 30 detik. Ganti kebiasaan mengeluh dengan kebiasaan-kebiasaan mendoakan. Amin. Kalau saudara takut, Tuhan anakku begini, doakan anakmu. Tuhan aku takut istriku begini, doakan istrimu. Tuhan aku takut suamiku begini, doakan suamimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan aku takut, Tuhan besok gimana ya, Tuhan mau makan apa, besok mau bayar ini bayar itu, doakan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayo saudara, inilah yang kedua, saudara diingatkan, tanamlah bunga damai. Fokuslah apa yang benar, yang mulia dan yang terpuji, seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 yang tadi kita belajar. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siramlah dan rawatlah. Perbaharui setiap pikiran kita setiap hari dengan firman. Ingat ya, saya menyampaikan, pastor gimana setiap hari, sedangkan ibadah hari Minggu aja cuma sekali seminggu. Nah saudara datanglah lewat channel Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudara, siram, rawatlah, perbaharui setiap pikiran-pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan. Ya, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara yang terkasih, kata berubah itu, ya, atau bisa juga berbicara mengenai perubahan sejati, ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, perubahan sejati itu bukan sekedar perilaku yang diubah, tetapi Bapak Ibu Saudari, restrukturisasi cara berpikir melalui firman yang berulang-ulang. Makanya kan kitab Ulangan berkata, Bapak Ibu Saudari, ajarkanlah kepada anakmu setiap firman Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan itu berulang-ulang. Ketika engkau makan, ketika engkau lagi duduk, ketika engkau lagi berbaring, ajarkanlah itu berulang-ulang. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena itu dapat membentuk cara berpikir setiap kehidupan anak-anak kita. Itu dapat membentuk cara berpikir setiap kehidupan kita. Ya, jadi itulah maksudnya berubah oleh pembaruan budimu. Sehingga bukan hanya sekedar perilaku di luar, tetapi Bapak Ibu Saudari, dimulai dari dalam. Ya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dimulai dari dalam. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara mari, Mazmur 1 ayat 2-3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahkan di sana juga kalau saudara baca dari ayat yang pertama, saudara, orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bukan sekedar membaca ya Bapak Ibu Saudari. Kata merenungkan itu seperti saudara, seperti kayak sapi. Sapi itu kan mengunyah makanannya. Dia udah kunyah, dia taruh ke dalam perutnya, terus dia keluarkan lagi, dikunyah. Bapak Ibu Saudari, seperti itu. Sampai terurai di dalam setiap tubuh sapi itu. Saudara, demikian ketika kita merenungkan firman Tuhan. Saudara bukan sekedar membaca ya di dalam setiap kehidupan saudara, tetapi saudara mengunyah itu semua. Mengerti sampai firman Tuhan itu ya Bapak Ibu Saudari terurai di dalam setiap tubuhmu, ya dalam setiap pikiranmu. Setiap firman itu kalau bahasa sekarang ya terdownload, ya Bapak Ibu Saudari, terdownload sampai 100% dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah taman yang akarnya sampai ke sungai-sungai. Bapak Ibu Saudari, kalau akar sampai ke sungai, saudara, maka dia tidak akan pernah layu meskipun musim kemarau, karena dialiri sungai terus. Akar itu, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saudara, Tuhan berfirman,
Janganlah engkau memperkatakan atau janganlah engkau lupa, maksud saya di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bapak Ibu, Yosua itu menghadapi tembok Yeriko. Yosua itu menghadapi musuh yang besar. Ada ketakutan sebagai pemimpin baru dalam setiap kehidupan Yosua pada saat itu. Tetapi karena pikirannya terus disiram firman, dia tidak panik. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia tidak panik. Tetapi hasilnya Bapak Ibu Saudari, ternyata tembok Yeriko yang kokoh berdiri itu runtuh oleh karena tiupan Bapak Ibu Saudari trompet sang Allah pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, bayangkan saudara yang terkasih, Yosua ini tidak lupa memperkatakan Taurat itu. Dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sehingga Bapak Ibu Saudari, karena pikirannya terus disiram firman, maka dia tidak takut. Hasilnya dia tidak panik, tetapi keberanian terus ada dalam setiap kehidupannya. Ketaatan terus dia lakukan di dalam setiap kehidupan Yosua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga, saudara diingatkan ya, siram dan rawat, perbaharui pikiran saudara setiap hari dengan firman Tuhan. Saudara, pemaknaan yang pertama yang saudara dan saya perlu ingat adalah pikiran yang tidak dibaharui itu akan kembali ya ke pola lama lagi. Kalau saudara punya pikiran yang tidak diperbaharui oleh firman Tuhan, itu akan kembali lagi ke pola lama seperti rumput liar yang akarnya tertinggal Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara cabut rumput, tetapi kalau akarnya masih tertinggal, saudara, maka rumput itu akan muncul lagi. Demikianlah pikiran yang tidak diperbaharui. Saudara, itu akan kembali lagi ke pola lama. Seperti rumput liar yang akarnya tertinggal. Ya, jadi makanya pikiran saudara perlu diperbaharui dari sehari ke sehari dalam setiap hidup saudara. Maka mari saudara, belajarlah menyiram setiap taman pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan. Amin. Belajarlah menyiram setiap tanam pikiran saudara atau taman pikiran kita semua setiap hari dengan firman. Sehingga dapat membuat bunga damai sejahtera itu semakin mekar. Bahkan di musim kering pencobaan dalam setiap hidup kita semua. Tetap mekar Bapak Ibu Saudari. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena saudara dan saya belajar untuk menyiram taman pikiran setiap hari dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, satu ketika ada seorang jemaat bertanya kepada Bapak Pendetanya, "Bapak Pendeta, saya sudah baca Alkitab, tapi kok masih ada pikiran-pikiran negatif masih saja muncul dalam setiap pikiran saya." Lalu kemudian pendetanya bertanya, "Kalau baju kamu kotor, ya kalau bajumu itu kotor sekali, itu sekali dicuci bisa langsung bersih nggak kira-kira?" Lalu jemaat itu, "Ya enggak juga sih Pak Pendeta, bisa kotor lagi, bahkan bisa harus berkali-kali dicucinya." Nah, lalu kemudian kata Bapak Pendeta, "Nah, pikiran kamu yang sudah bertahun-tahun kotor oleh dunia, tercemari oleh dunia, masa sekali baca firman Tuhan langsung bersih? Masa baru sekali baca firman Tuhan langsung bersih?" Akhirnya jemaat itu tersipu malu Bapak Ibu Saudari. Oh, ternyata dia harus memperbarui hati dan pikirannya ya dengan merenungkan firman Tuhan setiap waktu, setiap hari. Saudara, setiap kali kalian bangun tidur, ayo baca minimal satu ayat. Amati kata kuncinya. Ya Bapak Ibu Saudari, apa yang Tuhan mau berbicara dalam setiap kehidupan saudara ketika saudara membaca satu ayat itu. Ya, lalu kemudian saudara doakan ya dalam setiap hidup saudara. Dan kemudian saudara aplikasikan ya pada hari itu ayat yang saudara baca. Ya, nanti malam-malam saudara refleksikan kembali, ingatkan diri saudara. Ya, kalau saudara misalkan berpikir, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara bisa amati kata kuncinya apa? Oh, Allahku akan mencukupi. Nah, kemudian saudara doakan. Ya, saudara doakan setiap perenungan ayat itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saya percaya Allah menyediakan, Allah mencukupi saya hari ini. Lalu kemudian saudara ingatkan kembali malam hari untuk merefleksikan diri.
saudara ingatkan diri saudara bahwa Allah tidak lupa akan setiap kehidupan kita semua. Saudara, pasanglah filter dalam setiap kehidupan saudara, ya, filter secara fisik. Ganti notifikasi medsos saudara dengan pengingat, ya, ayat-ayat Alkitab, ya. Kalau saudara biasanya kan notif itu masuk, mau dari TikTok, WA dan lain sebagainya itu masuk. Bapak Ibu Saudara setiap menit, apalagi kalau kita punya grup banyak, aduh pusing Bapak Ibu Saudari. Ya semua grup itu harus saudara mungkin baca dan lain sebagainya. Ya saudara, ganti notifikasi medsos dengan pengingat ayat Alkitab. Ya, setiap jam notifikasinya ayat Alkitab. Sehingga Bapak Ibu Saudari pikiran kita ya membiarkan ketika ayat Alkitab itu mengingatkan kita, saudara bisa merenungkan singkat. Ya, itu saudara masukkan setiap kebenaran-kebenaran itu. Dan saya mau tutup pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, rangkuman dari 3 poin yang sederhana bahwa taman pikiran kita adalah tanah perjanjian kita. Jika kalian membiarkan rumput liar, iri, cemas, takut, dendam, saudara itu tumbuh tanpa saudara saring, maka damai sejahtera Anda dan saya itu akan mati perlahan-lahan. Jikalau saudara membiarkan rumput liar itu di dalam setiap taman pikiran saudara. Saudara, jika kalian menanam setiap bunga kebenaran firman Tuhan dan menyiramnya setiap hari dalam setiap pikiran kita, maka kalian akan menuai damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat yang ke-7. Maka tanamlah bunga kebenaran firman itu setiap hari. Siramlah itu Bapak Ibu Saudari. Maka saudara dan saya akan menuai damai sejahtera. Saudara, Tuhan tidak berjanji akan menghentikan setiap badai kehidupan. Tetapi Dia berjanji bahwa damai sejahtera Tuhan kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, gerbang logika dan hati itu ada di tangan kita semua. Hari ini pilihlah untuk menjadi penjaga yang waspada. Biarkan Roh Kudus yang menanamkan filter di dalam setiap pikiran-pikiran kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari, saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang hidup dengan kepala yang letih. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu saudari. Bukan karena saudara bekerja keras, saudara letih, tetapi karena berjam-jam saudara melawan suara-suara di dalam kepala kalian. Suara takut, suara gagal, suara masa lalu, suara Tuhan yang tidak seperti Tuhan, tidak peduli dalam setiap hidup saudara. Suara yang berkata tidak cukup baik dan lain sebagainya. Saudara, saat ini Yesus berdiri di depan pintu taman pikiran kita semua. Saudara, bukan di pintu hati saja. Tapi Bapak Ibu Saudari, saya ingin kita melihat Yesus berdiri di depan pintu pikiran kita semua. Dan Dia berkata dengan suara yang lembut namun penuh dengan otoritas. Anakku, selama ini aku mengetuk pintu hatimu. Tetapi aku melihat engkau kelelahan karena pintu pikiranmu terbuka lebar. Aku melihat iblis itu lalu lalang seperti tamu tak diundang dalam setiap kehidupanmu. Aku melihat masa lalu di mana kamu duduk santai di kursi terbaik di dalam setiap kepalamu. Aku melihat ada kecemasan-kecemasan di dalam setiap kehidupanmu ketika kamu mengadakan rapat. Di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, saat ini Yesus berkata, beri aku kunci pintu itu. Aku mau menjadi penjaga gerbangmu. Aku mau menyaring setiap tamu yang masuk di dalam setiap kehidupanmu. Aku mau membuang setiap rumput liar yang ada dalam setiap pikiran-pikiranmu. Serta menanam bunga kebenaranku. Dan aku berjanji damai sejahteraku bukannya damai dunia. Bukannya damainya itu semua masalah selesai, tetapi damai yang tinggal diam di tengah badai itu akan memerintah setiap hatimu. Saudara, pertanyaan saya saat ini bukan apakah kita mau berdoa, tapi pertanyaan saya apakah saudara dan saya mau menyerahkan setiap kunci gerbang pikiran kalian kepada Yesus. Dan mulai saat ini saudara tidak membiarkan satu pikiran pun masuk tanpa melalui Kristus. Mungkin saudara sudah lelah bertahun-tahun berperang sendiri dalam setiap hidup saudara. Mungkin saudara berputus asa karena pikiran negatif selalu kembali dalam setiap hidupmu. Tetapi kabar baiknya saudara, ayo
Saudara hanya perlu menyerahkan kunci itu kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saudara, kata serahkan dalam bahasa Yunani adalah epiripto. Lemparkan sesuatu ke atas seseorang. Artinya lemparkan semua pikiranmu ke pangkuan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengurus. Tugas kalian dan saya hanya satu. Jaga pintu itu tetap tertutup untuk musuh dan terbuka untuk firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan saat hari ini, jika kalian mau memulai hidup baru ini, hidup dengan pikiran yang dijaga, hidup dengan hati yang damai, jiwa yang beristirahat di dalam Kristus, mari Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita semua menaruh tangan kita di dada kita dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Jangan tunda Bapak Ibu Saudari. Jangan bilang besok-besok. Karena saat ini iblis sedang berjalan di sekitar taman pikiran kita. Dia mencari celah. Maka tutuplah pintunya sekarang di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa kepada setiap tangan-tangan yang terangkat. Bapak Ibu Saudari, saudara bisa taruh tangan saudara di dada. Atau saudara bisa berdoa mengangkat tangan seperti ini Bapak Ibu Saudari di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja atas segala pikiran dan hati kami. Pagi hari ini kami datang dengan tangan terbuka. Kami mengakui kami sudah terlalu lama membiarkan pintu-pintu pikiran kami terbuka lebar. Kami sudah terlalu lama menjadi penjaga yang tidur. Kami sudah terlalu lama membiarkan rumput liar, iri, takut, dendam, cemas, kepahitan. Dan itu semua tumbuh subur di taman jiwa yang seharusnya menjadi tempat kediaman damai sejahtera-Mu. Tetapi sekarang ya Tuhan, di hadapan tahta kasih karunia-Mu, kami menyerahkan kembali kunci gerbang itu kepadamu. Lihatlah setiap tangan-tangan yang terangkat itu ya Roh Kudus. Tutuplah pintu untuk setiap bisikan-bisikan dusta daripada setiap musuh. Bukalah pintu lebar-lebar untuk setiap firman-Mu yang hidup. Dan usirlah setiap tamu yang tidak diundang, yang sudah bertahun-tahun duduk di ruang hati kami. Dan tanamkanlah bunga-bunga kebenaran-Mu, kemurnian-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera yang tidak tergoyahkan. Roh Kudus, jadilah alarm yang terus berbunyi setiap kali pikiran palsu itu hendak masuk ke dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Jadilah pagar yang melindungi setiap taman pikiran kami. Ya Tuhan Yesus, jadilah kepala yang mengendalikan setiap saraf dan logika di dalam setiap diri kami semua. Dan mulai saat hari ini, kami tidak akan takut lagi kepada badai kehidupan. Karena Engkau sendiri yang menjadi penjaga gerbang kami. Dan tidak ada satu kekuatan pun di bumi ini atau di neraka yang dapat menjebol setiap pintu yang Engkau kunci itu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus yang berdaulat atas segala sesuatu, terutama atas setiap pikiran-pikiran kami semua. Terima kasih buat firman-Mu, berkati setiap umat-Mu, berkati rumah tangga mereka, istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, cucu-cucu mereka diberkati oleh karena Tuhan. Opa oma mereka diberkati oleh karena Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap hidup umat-Mu. Bisnis usaha mereka Tuhan rahmati selalu setiap hari. Tuhan pekerjaan setiap umat-Mu Tuhan berkati. Setiap hubungan-hubungan Tuhan jaga di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan di dalam setiap keluarga-keluarga mereka. Berkati Tuhan. Baik setiap bisnis, pekerjaan, studi umat-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan, aku terus berdoa. Sembuhkanlah mereka. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka boleh sembuh. In the name of Jesus. Biarlah rahmat Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan kami yang sedang mengalami sakit. Terimalah dengan iman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, selesai sudah Bapak Ibu Saudari pelayanan Pastor Deso di refresh dan reset pagi hari ini. Berapa banyak yang terberkati? Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara terberkati jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa,
menyegarkan dari kota saudara. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jikalau saudara terberkati, saudara bisa menulis seperti itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan buat share-nya, buat saudara terima kasih sudah berbagi gift lewat TikTok, berbagi super chat, super thanks lewat YouTube. Terima kasih buat setiap gift-gift yang saudara berikan. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, saudara sudah follow, sudah subscribe Pastor Deso. Saudara jangan lupa masuk di grup saya ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara rindu untuk dilayani lebih lagi, didoakan dan lain sebagainya dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari, saudara bisa masuk ke grup Pastor Deso Home ya. Di sana Bapak Ibu Saudari kami rindu walaupun kita tidak satu darah, tetapi saudara kita satu darah di dalam Kristus. Amin. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara bisa masuk ke grup WA kami Bapak Ibu Saudari di 0851 7529 2029. Nah saudara nanti tulis nama saudara, alamat saudara dari mana ya Bapak Ibu Saudari, lalu pergumulan doa saudara apa ya Bapak Ibu Saudari. Ya alamat itu maksudnya kota saja Bapak Ibu Saudari, nggak usah alamat lengkap tetapi kota saja. Biar kami tahu misalkan Bapak ini dari daerah ini, Ibu ini dari daerah ini dan lain sebagainya. Saudara terima kasih. Buat kalian semua, mari terus dukung setiap pekerjaan Tuhan melalui setiap pemberian-pemberian terbaik kita. Saudara, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, maka di pelayanan Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, ada persembahan, ada donasi, ada support. Ya, saudara mari terus dukung setiap pekerjaan Tuhan melalui setiap pemberian-pemberian terbaik kita. Ya, di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Pertama persembahan syukur hari ini. Yang kedua persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Yang ketiga persembahan misi. Ya khusus untuk mendukung Bapak Ibu Saudari pembangunan gedung gereja dan pembukaan TK. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan lewat pelayanan Pastor Deso. Jadi kalau persembahan syukur itu sebagai bentuk ungkapan kasih kita akan kebaikan Tuhan. Kalau persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, saudara kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus dalam setiap kehidupan kita semua. Karena itulah bentuk ketaatan dan rasa syukur untuk mengembalikan miliknya dengan hati yang tulus. Saudara bisa menggunakan kata 1/10, 1/7, 1/3, 1/12. Ya, semua itu tergantung dari komando Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika saudara mau menabur bagi pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, milikilah salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama, saudara sudah dikomando oleh Roh Kudus. Di dalam setiap doa-doamu, maka hatimu damai sejahtera untuk mendukung segala pelayanan Pastor Deso. Yang kedua, saudara terberkati setiap harinya lewat pelayanan Pastor Deso. Maka saudara ikut mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan itu. Dan yang ketiga, saudara belajar dalam setiap kehidupan saudara bermurah hati. Ya, belajar bermurah hati dalam setiap kehidupanmu. Kalian sedang latihan untuk bermurah hati. Jangan menjadi orang yang pelit dalam setiap kehidupan kita semua. Karena orang yang pelit Bapak Ibu Saudari itu pasti bapaknya bukan Tuhan. Bapaknya yang satunya lagi Bapak Ibu Saudari. Maka jangan pernah biarkan setiap kehidupanmu Bapak Ibu Saudari ada spirit pelit itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mau catat nomor saya, Bapak Ibu Saudari bisa catat di video-video terakhir di YouTube Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa lihat video terakhir saya seperti ini. Nanti saudara bisa post. Biasanya saya akan mengumumkan seperti ini. Jadi kalau saya ulang 2 kali, takutnya nanti di-ban. Ya takutnya nanti akun saya diperingatkan. Bapak Ibu Saudari nanti malah nggak bisa live. Jadi saya kasih tahu itu biasanya sekali. Ya Bapak Ibu Saudari, nomor saya, nomor WA, dan lain sebagainya. Kalau persembahan Bapak Ibu Saudari, saudara dapat memberikan persembahan itu di bio profil saya, itu sudah lengkap. Bio profil Pastor Deso di TikTok atau profil TikTok Pastor Deso, ketika saudara klik di sana, nanti akan terbuka rekening BCA, nomornya berapa atas nama Angelin Magdalena. Lalu kemudian ada social bus buat orang-orang yang di luar negeri, di Malaysia, Singapura, di Cina ataupun saudara itu buat orang-orang di luar negeri. Tapi orang Indonesia juga bisa menggunakan social bus ya. Tetapi lebih memudahkannya lewat BCA ya Bapak Ibu Saudari. Ya rekeningnya atas nama Angelin Magdalena di 7650 478856 ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, itulah sedikit yang saya mau sampaikan. Jangan lupa tadi saya sudah sampaikan, masuklah ke grup Pastor Deso Home. Bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan saudara. Atau saudara berikan nomor saudara di inbox saya di
di inbox DM TikTok, nanti saya akan input secara manual. Bisa juga seperti itu. Ya, kalau saudara mau masuk di grup Pastor Ndeso Home, kalau saudara terberkati tentunya lewat pelayanan Pastor Ndeso. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk Pastor Ndeso melayani firman Tuhan di komunitas-komunitas saudara, saudara bisa hubungi nomor saya tadi ya. Kalau saudara rindu dilayani oleh firman Tuhan, tentunya lewat pelayanan Pastor Ndeso ada spiritual insight. Saudara, entah itu pelayanan firman di kantor, di rumah, di komunitas, di keluarga, di komsel, di pekerjaan, di komunitas rohani kalian semua apapun itu, saudara bisa hubungi nomor saya yang tadi ya, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian nanti kita atur waktu, kalau memang saya bisa pasti saya bilang bisa. Tapi kalau saya tidak bisa karena bentrok pelayanan pasti saya bilang tidak bisa. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian ada doa kesembuhan, doa divine healing. Ya, jadi doa kesembuhan ini dan kekuatan baru, saudara, bagi kalian yang mungkin ada pergumulan-pergumulan khusus, saudara rindu didoakan, nanti setelah live ini biasanya saya atau Ibu Gembala akan telepon setiap teman-teman semua yang ada pergumulan doa, ya secara khusus. Walaupun mungkin belum bisa semuanya, tetapi minimal kami akan usahakan telepon setiap jemaat-jemaat yang rindu didoakan ini. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Oke, terus kemudian kalau saudara belum dibaptis, saudara bisa hubungi juga Pastor Ndeso. Nanti kita atur waktu untuk saudara bisa dibaptis bagi saudara yang mau dibaptis. Bagi saudara yang mau menikah juga boleh Bapak Ibu Saudari, tetapi biasanya kalau di kami 3 bulan sebelum saudara menikah, saudara sudah konseling pernikahan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian nanti saudara ada pemberkatan nikah tentunya lewat gereja di mana Pastor Ndeso terhisap di dalamnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi buat waktu. Terima kasih sekali lagi buat setiap kebaikan Bapak Ibu Saudari. Saya menyapa kepada kita semua, thank you. Terima kasih buat teman-teman semua yang ada di Indonesia. Thank you ya teman-teman semua di Pekanbaru, Riau, thank you. Ya teman-teman semua dimanapun kalian berada, thank you. Yang di Sumatera Bersih Jiwa Menyegarkan, Makassar, thank you. Teman-teman semua thank you ya. Haleluya, thank you buat kalian semua yang sudah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari manapun. Dari Indonesia, dari Malaysia, yang saya tahu nih ya dari Singapura. Bukan di kolom komentar itu ya Bu Yohana, tetapi di DM inbox, di message, di PM. Ya apa namanya sih? Di pesan TikTok. Kalau di sini kan di komentar ya. Jadi ibu nulisnya nanti di pesan atau di inbox. Di TikTok itu sama, ada pesan namanya atau DM, message, apalah namanya itu ya. Pokoknya seperti jangan di komentar ya ibu. Nanti kalau di komentar kalau ada orang-orang yang nggak benar, ya kalau ada orang-orang pengen menipu, takutnya nanti nomor ibu nanti ditelepon sama orang-orang tersebut. Ya, jadi kalau di message itu lebih bersifat pribadi kan. Jadi saya bisa sortir setiap teman-teman ini benar atau tidak. Ini benar-benar terberkati atau hanya mau menipu dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya saya minta tadi nama saudara, kota saudara, pergumulan doanya apa. Oke, itu saja ya. Terima kasih Ibu Rumada Tamba, terima kasih Bu Jen Rita, Odor Nainggolan, Ibu Duma Pasar Ibu, thank you Bu Sinta, thank you ya buat teman-teman semua, Ibu Lestari, thank you, Bu Wiwik, thank you. Ya semua teman-teman semua juga yang di YouTube, thank you ya. Yang di TikTok juga sama, apalagi yang di TikTok, thank you buat kalian semua. Ya, yang di Indonesia dan di luar negeri, thank you. Saudara jangan lupa sampaikan channel saya kepada setiap teman-teman, keluarga-keluarga besarmu dimanapun mereka berada. Ingatkan mereka untuk selalu mencari Tuhan. Jadikan channel ini sebagai salah satu alat untuk saudara dan saya bisa menginjil kepada teman-teman. Bukan hanya menginjil, tetapi juga kita berlomba bersama-sama dalam perjalanan iman kekristenan kita semua. Ya, jadi kita menghindari perdebatan. Bukan karena saya tidak bisa berdebat, saya malas berdebat Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan ya. Saya malas berdebat, jujur saja Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau ilmunya sama, kalau ilmunya beda kan repot Bapak Ibu Saudari. Kalau misalkan cuma mau menang-menangan doang ya repot juga. Ya, jadi ya sudahlah, biarkan mereka yang berdebat sesuai dengan ilmu dan keyakinan mereka. Saya pun juga demikian sesuai dengan ilmu dan kapasitas yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan pelayanan Pastor Ndeso. Oke, itu saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di channel ini kita semakin mau terbang tinggi, semakin kita pengen terus diperdalam dalam kehidupan iman kita.
dan hasil outputnya adalah kita semakin cinta Yesus dan kehidupan Yesus, nilai-nilai karakter Yesus itu semakin terdownload dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Itu saja dari Pastor Deso. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, kalau ada salah-salah kata tolong dimaafkan ya Bapak Ibu Saudari. Karena saya juga manusia, bukan makhluk yang sempurna. Saya terus disempurnakan dari hari ke hari yang Tuhan berikan ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan saya. Puji Tuhan. Itu saja ya Bapak Ibu Saudari. Dukung selalu pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, jangan ragu, jangan malu. Kalau memang saudara dan saya butuh dukungan-dukungan khusus dalam doa. Jangan malu ya Bapak Ibu Saudari, kalian tidak sendiri. Ya, jadi catat nomor WA saya tadi, jangan lupa. Oke, itu saja. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.